Cahaya keemasan berkilauan dalam angkasa luas saat serangan spiritual meledak di panggung pertempuran emas yang besar. Dan di panggung emas itu, setiap kali bayangan berkedip, terjadi serangan dahsyat yang berdampak dahsyat. Kedelapan tim terlibat dalam pertarungan sengit. Hanya dengan mengerahkan segenap kekuatan, seseorang dapat menonjol di antara 8 tim kuat itu. Dari semua pertandingan antara 8 tim, yang paling menarik perhatian adalah pertandingan antara kapten karena semua orang tahu bahwa untuk pertempuran di bawah sistem 7 poin, jika kapten kalah dalam pertempuran, peluang untuk menang akan tipis. Keberhasilan atau kegagalan sang kapten bisa dikatakan menjadi titik paling krusial suatu tim. Jadi, tidak mengherankan jika perhatian semua orang tertuju pada 4 panggung pertempuran emas di tengah. Bahkan para kepala akademi spiritual mengangguk sambil melihat ke langit. Adapun pertarungan di 4 panggung, kekuatan spiritual juga terus berbenturan dengan keras. Selain pertarungan Mu Chen dan Liu Qingyun, pertarungan antara Ji Xuan dan Wen Busheng, serta Wu Ling dan Sui Tianhe juga sangat menarik perhatian. Mengenai konfrontasi Wen Qingxuan dengan Fang Yun, paling mudah untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bagaimanapun, Fang Yun mungkin yang terlemah dari 8 kapten. Meskipun ia memiliki artefak ilahi inferior, yang meningkatkan kekuatannya dengan sangat besar, sayangnya baginya, ia berhadapan dengan Wen Qingxuan, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Woli. Oleh karena itu, dalam konfrontasi antara keduanya, meskipun Fang Yun memiliki kuali naga harimau, kekuatannya masih ditekan oleh Wen Qingxuan. Sosoknya tampak seperti dewa perang wanita dengan tombak emas di sisinya. Serangannya yang mengerikan seperti gelombang pasang yang menyapu kuali naga harimau, terus-menerus memaksanya mundur. Cepat atau lambat, Wen Qingxuan akan menemukan kelemahan serangan Fang Yun dan kemudian mengalahkannya. Dibandingkan dengan situasi di mana Wen Qingxuan segera menang, 2 panggung pertempuran lainnya tampak agak menemui jalan buntu, terutama panggung pertempuran di mana Wu Ling dan Sui Tianhe bertarung. Keduanya tidak menahan diri dan saling menyerang tanpa ragu. Jenis fluktuasi kekuatan spiritual yang mereka gunakan menunjukkan bahwa mereka tampaknya telah melewati 3 tingkat bencana roh dan hanya selangkah lagi dari tingkat penguasa sejati. Setiap kali Sui Tianhe memberi isyarat, kekuatan spiritual berwarna merah darah mengalir keluar seperti sungai darah dan mengalir ke arah Wu Ling. Adapun Wu Ling, dia memegang tongkat hitam di tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam samar. Wajahnya awalnya memiliki fitur yang halus, tetapi sekarang tampak seperti terbuat dari baja. Dia jelas telah melatih tubuhnya untuk menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, ketika ia berhadapan dengan derasnya aliran sungai darah, ia hanya perlu menyapukan tongkatnya sedikit saja, maka terbentuklah ruang hampa yang terdistorsi, maka tenaga yang dahsyat yang menyertainya itu menghancurkan aliran sungai darah itu menjadi butiran-butiran darah yang berhamburan di angkasa. Pertarungan antara keduanya begitu sengit, mereka saling serang dengan ganas tanpa berpikir sedikit pun untuk bertahan. Pertarungan yang begitu menegangkan itu mengundang gelombang desahan kaget dari para penonton. Namun secara keseluruhan, pertarungan mereka menemui jalan buntu. Pertarungan terakhir yang menarik perhatian adalah antara Ji Xuan dan Wen Busheng. Dalam pertempuran ini, ketenaran lawan tidak seimbang. Hampir semua orang dari semua akademi spiritual yang berbeda telah mendengar tentang Ji Xuan, tetapi Wen Busheng adalah kebalikannya. Bahkan akademi spiritualnya, dengan nama agung seperti akademi spiritual tak terkalahkan, belum pernah terdengar oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, ketika penonton mengira Wen Busheng akan segera kalah dari Ji Xuan, kenyataan mengejutkan mereka. Wen Busheng ternyata berhasil menahan semua serangan Ji Xuan. Terlebih lagi, dia sepenuhnya mengandalkan tangan kosongnya untuk bertahan melawan tombak ganas Ji Xuan. Adegan ini membuat banyak orang terkesima. Mereka akhirnya mengerti mengapa tim dari Invincible Spiritual Academy ini berada di 8 besar. Pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini bukanlah orang biasa. Ia membuktikan bahwa akademi spiritual yang terkecil pun pada akhirnya dapat melahirkan seorang jenius. Akan tetapi, meskipun Wen berhasil menahan seluruh serangan Ji Xuan, hanya para ketua akademi spiritual di langit yang tahu bahwa serangan Wen Busheng secara bertahap ditekan oleh Ji Xuan. Di panggung pertempuran, sebuah tombak menembus udara dan di ujungnya muncul kekuatan spiritual yang dahsyat, membara bagai matahari yang terik, mengancam untuk menghancurkan kehampaan. Tombak itu mengarah langsung ke Wen Busheng. Menghadapi serangan Ji Xuan yang ganas, Wen Busheng tampak jauh lebih serius sekarang.
Telapak tangan kanannya memancarkan cahaya putih yang bersinar seperti batu giok. Sambil mendorong telapak tangannya keluar, dia melancarkan serangannya. Suara dentingan logam terdengar ketika tombak itu bertemu dengan tangan, dan gelombang kejut yang besar, yang terlihat oleh mata telanjang, bergerak keluar, menghancurkan tanah di bawah mereka. Tubuh Jishuan bergetar, sedangkan Wen Busheng mundur beberapa langkah, setiap langkah meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Jishuan mengarahkan tombaknya ke Wen Busheng. Dia menatapnya dan berkata dengan ringan, "Jika kamu hanya mampu seperti itu, maka kamu akan berakhir di sini." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, tatapan Jishuan tiba-tiba menjadi tajam. Dengan tombaknya di tanah, Jishuan menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya suci yang menyilaukan keluar darinya dan membentuk matahari suci yang besar di belakangnya. Kekuatan spiritual terpancar darinya seperti gunung berapi dan sangat menakjubkan, hampir mencapai puncak 3 tingkatan bencana roh. Dia tampaknya menjadi lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Mu Chen. Wen Busheng juga menyadari perasaan berbahaya yang terpancar dari Jishuan. Dia tahu bahwa Jishuan tidak berniat melanjutkan pertarungan ini. Saat itu, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya ramping dan putih, seolah diukir dari batu giok. Garis-garis emas gelap tampak perlahan menyebar di telapak tangannya. Garis-garis emas itu mengalir di telapak tangannya seolah-olah itu adalah darah di pembuluh darahnya. Dalam hitungan detik, tangan kanannya berubah menjadi warna emas gelap, dan tekanan khusus memenuhi udara. Paksaan khusus itu membuat mata Jishuan menyipit sesaat. Ia menatap tajam ke telapak tangan kanan Wen Busheng, dan sedikit kecurigaan melintas di wajahnya. Fluktuasi ini. Di langit, para kepala akademi spiritual juga melihat dengan heran. Mereka langsung berkedip dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Si kecil dari akademi spiritual tak terkalahkan itu, telah mencangkok tangan seorang master berdaulat. Tidak heran tangan kanannya begitu kuat. Sebuah susunan cahaya hijau besar melayang di langit. Di atas susunan cahaya itu ada bayangan hijau raksasa. Bayangan itu tampak seperti dewa yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang, dan berada di sini untuk menatap ke bawah ke daratan yang luas ini. Ancaman yang tak terlukiskan menyebar antara langit dan bumi. Banyak mata menatap dengan kagum pada bayangan hijau itu. Bentuknya tidak jelas, tetapi semua orang bisa tahu seberapa kuatnya bayangan itu dari paksaannya. Apa itu? Berdasarkan apa yang dikatakan Liu Qingyun sebelumnya, itu pasti leluhur angin dari klan roh angin mereka. Leluhur? Orang yang menciptakan klan roh angin menurut legenda? Apakah dia belum meninggal? Tentu saja itu bukan tubuh asli leluhur. Liu Qingyun mungkin menggunakan metode mistis klan roh angin yang dikombinasikan dengan garis keturunan klan roh angin, dan memanggil bayangan spiritual. Namun, meskipun begitu, itu akan memberinya kekuatan yang luar biasa. Sepertinya Liu Qingyun benar-benar berencana untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia bahkan memainkan kartu seperti itu. Bisikan-bisikan menyebar di antara banyak akademi spiritual. Suara banyak orang bergetar, jelas akibat keterkejutan melihat Liu Qingyun. Bayangan hijau besar itu bisa dikatakan sangat sulit ditangani, bahkan bagi seseorang yang telah melewati 3 tingkat bencana roh. Bagi Liu Qingyun untuk mencapai titik ini dalam kompetisi dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut ketika berhadapan dengan Mu Chen, yang telah memenangkan tempat pertama di babak sistem gugur kompetisi, dia benar-benar memiliki kekuatannya sendiri. Di antara para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa yang menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Liu Qingyun ini memang sangat kuat. Ye Qingling menghela napas. Tentu saja, di antara mereka yang mampu menjadi salah satu dari 8 tim teratas, tidak ada yang lemah. Babak penyisihan mungkin hanya pemanasan bagi mereka. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepada lawan mereka semua yang mereka miliki. Yusi menggenggam tangan kecilnya dan bertanya dengan gugup, bisakah saudara Mu Chen melakukannya? Ye Qingling tersenyum kecut. Dia jelas bukan orang yang bisa memberikan wawasan tentang tingkat pertempuran seperti itu. Sekarang, orang hanya bisa menunggu dan melihat apakah Mu Chen juga menyimpan keterampilan terkuatnya tanpa digunakan. Meskipun bayangan leluhur angin yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak lemah, Mu Chen bukanlah orang yang mudah dihadapi. Lingxi tersenyum dan meyakinkan mereka. Klan roh angin mungkin kuat,
tetapi Lingxi benar-benar tidak berpikir mereka begitu kuat sehingga mereka dapat melampaui klan misterius tempat Bibi Jing berasal. Itu adalah klan yang sangat kuat, bahkan Bibi Jing, yang telah melewati tahap penyelesaian surgawi, memiliki kekhawatiran tentangnya. Jadi, hanya klan roh angin mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan. Melihat Lingxi tersenyum, Ye Qingling dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega, tetapi mereka masih menatap platform emas besar itu dengan khawatir. Di atas panggung, Mu Chen juga memusatkan pandangannya pada bayangan hijau besar. Mu Chen, jika kau bisa melakukan gerakan ini, aku akan mengakui kekalahanku. Liu Qingyun menatap tajam ke arah Mu Chen. Ia kemudian segera mengganti segelnya, dan bayangan hijau itu tiba-tiba melangkah keluar dari susunan cahaya dan menekan telapak tangannya ke arah Mu Chen. Di bawah telapak tangan, kekuatan spiritual antara langit dan bumi begitu terguncang hingga semuanya bubar. Sebelum telapak tangan itu jatuh, sebuah lekukan besar terbentuk di panggung pertempuran. Pakaian Mu Chen juga melekat erat di tubuhnya. Dia menatap bayangan hijau yang mengerikan itu dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menjadi serius, dan tangannya tiba-tiba membentuk segel. Disertai dengan perubahan segel, kekuatan spiritual hitam dan putih di belakangnya mulai memercik dan akhirnya berkumpul bersama dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kondensasi kekuatan spiritual hitam dan putih, semua orang dapat melihat menara hitam raksasa setinggi sekitar 100 kaki secara bertahap terbentuk. Menara raksasa hitam itu berdiri di udara, dan di tubuhnya yang kuno ada bayangan naga emas. Jeritan naga yang dalam dan kuno bisa terdengar samar-samar. Ketika menara hitam raksasa itu muncul, bahkan kepala Tai Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Ibu Mu Chen muncul, itu adalah menara hitam yang sama persis yang digunakannya untuk mengalahkan penguasa naga kuning. Apakah Mu Chen sudah menjadi begitu kuat, dia sekarang mampu menampilkan teknik hebat ini? Apakah menara hitam ini benar-benar mampu menahan bayangan leluhur yang dipanggil Liu Qingyun? Sebuah menara cahaya hitam muncul di belakang Mu Chen, menarik perhatian banyak orang. Keterkejutan dan kecurigaan terlihat di mata banyak orang. Menara hitam itu, dilihat dari penampilannya, tampaknya kurang kuat dibandingkan klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun. Oleh karena itu, mereka sangat meragukan kartu truf Mu Chen dapat menang melawan serangan Liu Qingyun. Hanya beberapa pemimpin yang lebih kuat dari berbagai akademi spiritual yang samar-samar dapat merasakan fluktuasi yang tidak biasa yang disebabkan oleh menara hitam. Seketika, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan singkat, setelah itu mereka mengangguk pada diri mereka sendiri. Pertempuran kali ini akan menjadi menarik. Kedua pemuda itu memiliki keterampilan yang nyata. Liu Qingyun menatap menara cahaya hitam di belakang Mu Chen dengan serius, lalu mendengus pelan. Dia yakin bahwa bahkan Jishuan akan merasa sulit menghadapi klon spiritual yang dipanggilnya, dan tentu saja tidak percaya bahwa Mu Chen dapat memblokir serangan itu. Coba aku lihat berapa banyak yang kamu punya. Liu Qingyun mencibir dan saat dia mengganti segel, telapak tangan raksasa yang melayang di atas Mu Chen menjadi lebih terang. Fluktuasi energi spiritual begitu kuat sehingga retakan besar mulai muncul di panggung pertempuran emas yang kokoh. Mu Chen mengangkat kepalanya. Kekuatan yang menyusup ke dalam ruang itu sudah sangat dahsyat, tetapi tubuhnya cukup kuat untuk menahan tekanan tingkat ini tanpa mengalami kerusakan apapun. Yang harus diwaspadainya hanyalah serangan dari bayangan hijau. Mu Chen perlahan-lahan meniupkan kabut putih. Sementara itu, tatapan mata hitamnya berubah lebih dingin dan tajam, seperti bilah pisau. Tepat pada saat itu, segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Menara cahaya hitam di belakangnya langsung bergetar dan suara dengungan menyebar. Di permukaan menara hitam, simbol emas yang menyerupai naga tiba-tiba berubah terang. Raungan naga terdengar, dan naga emas yang tampak hidup itu benar-benar terlepas dari menara. Sinar matahari menyinari tubuhnya dan sisik emasnya memantulkan cahaya yang menyilaukan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, suaranya membuat langit bergetar. Mengayunkan ekornya, ia berubah menjadi sinar keemasan dan melesat ke atas ke langit. Kekuatannya berubah menjadi aura yang menyebar yang tampak sangat realistis, dan tekanan yang dihasilkan bahkan lebih kuat daripada naga angin yang sebelumnya dibentuk oleh Divine Wind Halberd milik Liu Qingyun. Sinar keemasan melesat ke atas dan akhirnya, di bawah tatapan banyak orang, bertabrakan keras dengan pohon palem hijau raksasa yang menekan ke bawah. Pada saat terjadi benturan, cahaya keemasan dan cahaya hijau berubah menjadi dua bidang horizontal yang sangat besar.
Saat keduanya menyebar, seluruh langit dipenuhi dengan dua warna tersebut. Namun, di balik warna-warna cerah itu, terjadi tabrakan energi spiritual yang amat dahsyat. Di tempat terjadinya kedua serangan itu, bahkan ruang pun terdistorsi secara parah. Serangan Liu Qingyun berhasil dihalangi, seseorang berseru kaget tak terkendali. Itu karena di bawah cahaya keemasan yang menyapu, telapak tangan hijau itu sebenarnya tidak bisa lagi menekan ke bawah. Mu Chen ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak mengherankan jika dia memperoleh tempat pertama dalam turnamen eliminasi. Setelah melihat serangannya dicegat di langit, Liu Qingyun juga mengerutkan kening dan mengganti segelnya lagi. Seketika, bayangan hijau itu seperti mengeluarkan suara gemuruh rendah seperti guntur. Telapak tangan hijau itu menghantam seperti meteorit yang jatuh, menutupi seluruh langit. Gelombang kejut yang dahsyat bergejolak di langit. Namun, yang membuat semua orang heran, tidak peduli seberapa kuat telapak tangan hijau itu menyerang, lapisan cahaya keemasan itu tetap tidak terputus. Liu Qingyun akhirnya mulai terlihat agak tegang. Karena seranganmu sudah selesai, giliranku. Mu Chen tersenyum tipis. Seketika, dia melangkah maju dan menghentakkan kakinya ke tanah. Menara hitam besar di belakangnya langsung naik ke langit. Di bawah tatapan banyak orang, menara cahaya hitam itu melesat ke langit dan akhirnya mengembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam beberapa tarikan napas, menara itu membesar hingga ukuran beberapa ribu kaki. Kemudian, dasar menara yang hitam itu mengarah ke bayangan hijau dan bergerak turun ke arahnya. Melihat pemandangan itu, ekspresi Liu Qingyun berubah dingin. Bayangan hijau itu membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan kejutan sonik yang terlihat jelas yang menyerbu ke arah menara hitam seperti badai. Namun, menghadapi guncangan sonik, menara hitam itu tidak menghindar sama sekali. Bagian bawahnya yang tumpul bergetar tiba-tiba dan menyerap semua gelombang suara secara langsung seperti lubang tanpa dasar. Setelah itu, beberapa gelombang datang dari bagian dalam menara tetapi dengan cepat mereda. "Masuklah!" Mu Chen berteriak tajam. Menara hitam itu akhirnya terbang turun, meninggalkan sepetak besar bayangan di bawahnya. Kemudian, di depan tatapan kaget semua orang, ia menyedot bayangan hijau itu langsung ke dalam. "Beraninya kau menyerap semuanya. Kau seharusnya khawatir perutmu akan meledak." Dengan tatapan dingin, Liu Qingyun mengganti segel dan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat meledak dari bayangan hijau. Sebuah tamparan kuat secepat kilat menghantam dinding menara. Suara pelan keluar terus-menerus saat menara hitam itu bergetar sedikit. "Nafsu makannya terlalu besar dan kemampuanmu terlalu lemah. Kau ingin menghancurkannya?" "Tidak mungkin." Mu Chen tersenyum, meskipun raut wajahnya sangat serius. Kemudian, dia duduk bersila di udara dan tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Seni Pagoda Agung. Api Pagoda, murnikan dunia. Seraya Mu Chen cepat-cepat mengganti segel, dia perlahan-lahan menutup matanya dan suara gemuruh rendah terdengar di benaknya. Tepat saat suara gemuruh terdengar di benak Mu Chen, lolongan naga yang mengguncang bumi menyebar dari dalam menara pagoda. Semua orang dapat melihat bahwa dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga menara hitam, 3 simbol naga emas samar muncul, akhirnya terbang dan melesat ke menara. Kemudian, mereka mengguncang tubuh mereka dan mulai terbakar, berubah menjadi api emas yang membumbung tinggi ke langit. Api emas itu berkobar di dalam menara. Sebenarnya, api emas itu tampak hampir sama persis dengan yang digunakan Ibu Mu Chen untuk memurnikan penguasa naga kuning, hanya saja keduanya jelas sangat berbeda dalam skala. Lagi pula, saat itu, Ibu Mu Chen mampu mengubah 100 naga emas menjadi api pagoda. Itu adalah level yang masih jauh dari jangkauan Mu Chen saat ini. Namun, itu cukup untuk digunakan melawan Liu Qingyun. Saat api keemasan muncul, bayangan hijau yang terperangkap di menara berhenti sejenak. Seolah-olah merasakan bahaya yang mengancam jiwa, tubuhnya yang awalnya besar menjadi lebih padat di bawah tekanan. Di luar menara, wajah Liu Qingyun juga langsung berubah serius. Dia jelas merasakan ancaman itu juga. "Pergi." Mu Chen tidak peduli dan mengarahkan jarinya. Api emas segera menyerbu dan menyelimuti bayangan hijau itu dalam sekejap. Cahaya hijau terang keluar dari tubuh bayangan hijau itu seperti gelombang, membentuk lapisan perlindungan dan menjaganya dari kekuatan pemurnian api emas yang mengerikan. Saat keduanya bersentuhan, cahaya hijau mulai mencair dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan penghancur api emas itu tampaknya sangat kuat.
Semua orang juga bisa melihat pemandangan melalui celah-celah menara, menyebabkan mereka langsung merasa takut. Api emas itu sebenarnya sangat menakutkan, bahkan klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak dapat menahannya. Di langit, wajah Liu Qingyun sudah agak pucat. Namun, dia segera menahan kegugupannya dan melirik Mu Chen dengan tatapan jahat. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengarahkan jarinya dan darah merah segera merembes keluar dari ujung jarinya. Saat ujung jarinya menari-nari di udara, noda darah membentuk tanda merah darah kuno di depannya. Tepat setelah rune itu muncul, rune itu menyatu dengan udara. Sementara itu, bayangan hijau di dalam menara bergetar dan cahaya hijau mulai berubah lebih pekat. Bahkan wajahnya yang kabur mulai memiliki beberapa fitur wajah. Ada tekanan luar biasa yang menyebar darinya. Liu Qingyun ini benar-benar dapat memanggil klon spiritual sejauh ini. Dia benar-benar ahli, beberapa kepala suku memuji dan mengangguk sedikit setelah melihat pemandangan itu. Jelas, semakin jelas fitur wajah klon spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun, semakin kuat klon spiritual itu. Jika dia berhasil melatihnya hingga tingkat tertinggi, klon spiritual itu bahkan akan hampir sama kuatnya dengan klon spiritual leluhur angin itu sendiri. Cahaya hijau di sekitar bayangan hijau mulai menjadi lebih dalam dan juga lebih pekat. Saat cahaya hijau melonjak keluar lagi, api keemasan itu benar-benar terhalang. Kedua kekuatan dahsyat itu saling mengikis. Meskipun api emas masih aktif menyerang, mereka jelas tidak sekuat sebelumnya. Jika kebuntuan berlanjut, energi spiritual Mu Chen tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Bagaimanapun, energi spiritualnya tidak memiliki keuntungan besar atas Liu Qingyun, yang telah mengalami 3 tingkat bencana roh. Banyak mata yang menatap ke arah tempat kejadian dengan cemas, karena mereka tahu bahwa Mu Chen dan Liu Qingyun sedang berada di puncak pertempuran mereka. Jika ada yang kalah sekarang, pertempuran itu mungkin akan berakhir. Di bawah tatapan gugup banyak orang, Mu Chen perlahan membuka matanya. Menatap menara pagoda, wajah tampaknya tenang dan tangannya yang ramping membentuk segel lagi dan sedikit berubah. Saat Mu Chen mengganti segel, semua orang dapat melihat bahwa di dinding tingkat keempat menara pagoda, yang awalnya berwarna hitam, pola emas mulai muncul. Pola itu menyebar dengan kecepatan yang luar biasa dan dalam waktu singkat, simbol naga emas lainnya terbentuk. Ketika simbol naga emas keempat muncul, ekspresi Liu Qingyun berubah drastis. Terdengar suara lolongan naga. Simbol naga emas yang tampak nyata itu tiba-tiba terlepas dari dinding dan berubah menjadi api emas lainnya, terbang ke lautan api yang mengelilingi bayangan hijau itu. Saat api dari naga emas keempat masuk, api emas itu segera berubah sangat terang dan kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Api pagoda, murnikan. Menghadapi menara hitam di kejauhan, Mu Chen mengulurkan telapak tangannya dan kemudian tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Sebuah suara dingin terdengar di benaknya. Tepat saat dia selesai berteriak, kobaran api keemasan di menara itu terbang padam dan akhirnya melahap bayangan hijau itu seluruhnya. Di panggung pertempuran tempat Jishuan dan Wen Busheng berada. Jishuan berdiri di udara dan sejumlah besar energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang. Di belakangnya, seolah-olah sejumlah besar energi spiritual telah membentuk matahari suci yang samar namun besar. Mengambang di udara, matahari suci itu memancarkan tekanan energi spiritual yang mengejutkan, membuat banyak siswa yang menyaksikan kejadian itu ketakutan. Bahkan mereka yang telah menjalani 3 tingkat bencana roh mungkin tidak akan berani menghadapi serangan tingkat ini secara langsung. Jishuan memiliki reputasi tertinggi di antara 8 kapten karena ia memang memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa. Sementara banyak orang berseru tentangnya, Jishuan, bagaimanapun, menatap ke depan dengan tatapan serius. Wen Busheng berdiri di sana dengan ekspresi tenang, telapak tangannya berubah menjadi emas gelap. Tampaknya telapak tangannya ditempa dengan penyepuhan dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan keluar darinya. Tulang tangan berdaulat. Jishuan menatap Wen Busheng dengan saksama dan berkata perlahan, "Kamu sungguh sangat beruntung." Pada saat itu, Jishuan akhirnya mengerti mengapa Wen Busheng dapat memimpin tim yang tidak terlalu kuat tetapi masih berhasil melewati setiap babak dan masuk ke 8 besar. Ternyata pria yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki kartu truf yang kuat. Tulang tangan berdaulat. Di sekitar panggung pertempuran, beberapa siswa mendengar para peserta berbicara.
Terkejut, mereka menatap tangan kanan emas Wen Busheng dengan ekspresi heran. Ternyata ada tulang tangan berdaulat di telapak tangannya. Wu Busheng juga menatap Jishuan dan berkata sambil tersenyum, itu hanya keberuntungan. Di sisa-sisa kuno benua runtuhan yang hancur, aku cukup beruntung mendapatkan tulang tangan seorang senior, yang dia simpan dengan menggunakan saripati darahnya. Selain itu, kebetulan saja tulang tangan penguasa dan aku cukup cocok. Aku juga tahu sedikit tentang seni transplantasi, meskipun aku baru saja berhasil. Benar-benar beruntung. Beberapa orang tidak dapat menahan rasa kagum. Ketika para master tingkat penguasa meninggal, tubuh mereka dapat disimpan selama ribuan tahun. Namun, bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan tulang penguasa seperti itu, ia tidak dapat mentransplantasikannya ke dalam tubuhnya karena tulang itu tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian dari dirinya. Begitu tulang itu ditransplantasikan, itu malah akan menimbulkan reaksi keras, kecuali jika ia sangat beruntung sehingga kecocokan antara tulang penguasa dan dirinya cukup tinggi. Meskipun peluangnya sangat kecil untuk terjadi, Wen Busheng benar-benar menghadapi situasi seperti itu. Keberuntungannya benar-benar membuat iri banyak orang. Namun, dilihat dari tekanan tulang penguasamu, aku khawatir pemilik aslinya paling banyak adalah penguasa tingkat 5 saat dia masih hidup. Karena itu, jika kamu ingin menang hari ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tulang, itu akan sulit, kata Jishuan tanpa emosi. Jika aku tidak berusaha sekuat tenaga, siapa yang akan tahu hasilnya? Wen Busheng juga tersenyum tipis. Bahkan saat dia menghadapi Jishuan, yang sangat kuat, dia tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Kalau begitu, biarkan aku merasakan kekuatan yang bisa ditinggalkan oleh seorang guru tingkat penguasa setelah meninggal. Jishuan melirik Wen Busheng dalam-dalam, tetapi tatapannya mulai berubah dingin. Tubuhnya perlahan-lahan naik ke langit dan di belakangnya, matahari suci yang terbentuk oleh sejumlah besar energi spiritual tumbuh lebih jelas dan lebih besar. Semua orang bisa merasakan bahwa energi spiritual di sekitar mereka mulai berkobar. Cahaya yang dipancarkan dari matahari suci bahkan dapat merebus energi spiritual dunia. Semua orang tahu bahwa Jishuan telah memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas untuk mengakhiri pertarungan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Wen Busheng tiba-tiba mengepalkan tangan emasnya. Lengan baju di lengannya langsung berubah menjadi debu dan pembuluh darah di sana mulai menggeliat seperti naga. Semua darah di tubuhnya mulai mengalir terus-menerus ke telapak tangannya. Saat darah masuk, telapak emas gelap itu berubah warnanya lebih kusam, tetapi tekanan yang keluar darinya berangsur-angsur meningkat. Semua orang menyaksikan dalam diam, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jelas, keduanya tengah merencanakan serangan yang akan menentukan pemenangnya. Energi spiritual yang dahsyat itu menyebabkan banyak riak di langit. Ketenangan sebelum dampak yang mengerikan itu bahkan menyebabkan atmosfer menjadi agak beku. Di langit, matahari suci di belakang Jishuan telah mengembang hingga ribuan kaki. Mengambang di depan matahari, tubuhnya tampak sangat kecil. Matahari suci yang mengambang itu seperti matahari yang menyala-nyala jatuh dari langit, menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Ketika matahari suci mencapai titik puncaknya, cahaya terang tampak muncul di mata Jishuan yang dingin. Dia menatap Wen Busheng dari atas dan tangannya mulai membentuk segel. Suara dingin menyebar ke seluruh langit. Seni Matahari Agung. Matahari suci akan membersihkan dunia. Matahari suci raksasa itu langsung mengeluarkan getaran berdengung. Saat Jishuan menyelesaikan penyegelannya, semua orang melihat dengan heran bahwa matahari suci itu tiba-tiba melesat ke langit. Beberapa saat setelah matahari suci itu menjulang tinggi di langit, ia menukik tajam seperti matahari yang terik. Dengan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar, ia jatuh ke medan pertempuran di bawah tatapan mata banyak orang yang terkejut. Di bawah serangan yang mengerikan itu, serangkaian penyok muncul di panggung pertempuran yang sangat kokoh dan segera mulai menyebar dengan cepat. Tekanan yang mengkhawatirkan datang dari langit dan ekspresi Wu Busheng berubah lebih bermartabat. Mengangkat kepalanya, matahari suci yang besar membesar dengan cepat di pupilnya. Pada saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Seolah-olah ada cairan emas gelap yang mengalir di dalam telapak tangan emas itu. Wajah Wen Busheng menjadi semakin pucat. Saat itu, dia membalikkan telapak tangannya ke atas dan memukul bagian kosong di atasnya dengan lembut. Tangan sang penguasa. Sebuah suara lembut terdengar di benak Wen Busheng.
Di tempat telapak tangan Wen Busheng mendarat, ruang mulai berfluktuasi dengan kuat sampai-sampai riak-riak yang terlihat menyebar satu demi satu, seperti air di danau. Cahaya keemasan bermekaran dan semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa telapak tangan emas terbang keluar dari telapak tangan Wen Busheng. Telapak tangan itu membesar saat ia terbang melawan angin dan dalam waktu singkat, ia tumbuh hingga 1000 kaki. Telapak tangan emas itu melesat ke atas seolah-olah raksasa sedang mengayunkan telapak tangannya. Akhirnya, di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, telapak tangan itu tanpa rasa takut bertabrakan dengan matahari suci yang jatuh. Pada saat tabrakan itu, seluruh dunia tampak menjadi sunyi. Namun, keheningan itu hanya sesaat dan segera setelah itu, cahaya terang yang menyilaukan meledak di langit. Seolah-olah pemandangan itu disebabkan oleh dua meteorit yang saling bertabrakan. Dampak energi spiritual yang dahsyat menyebar dengan dahsyat saat banyak orang mengangkat kepala dan menyaksikan tabrakan itu dengan takjub. Matahari suci dan telapak tangan emas saling bertabrakan dengan dahsyat saat kekuatan mengerikan mereka terus menggerogoti satu sama lain, mencoba untuk saling melenyapkan. Namun, kedua kekuatan itu sangat kuat. Dengan demikian, kedua serangan itu benar-benar menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Melihat pemandangan dari panggung pertempuran, telapak tangan emas Wen Busheng, yang menekan ruang kosong, perlahan bergerak lagi. Wajahnya menjadi lebih pucat. Tiba-tiba, cahaya keemasan dari telapak tangan itu menjadi lebih terang. Kemudian, semua orang melihat bahwa telapak tangan emas itu benar-benar mengepal dan matahari suci itu pecah berkeping-keping. Semua orang terkesiap kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Wen Busheng sekuat ini dan mampu menghancurkan serangan Ji Xuan hingga berkeping-keping. Tulang tangan penguasa itu memang kuat. Setelah menghancurkan matahari suci, telapak tangan emas memanfaatkan ledakan energi spiritual yang dahsyat dan menyerbu ke atas langit, menampar keras ke arah Ji Xuan. Seluruh ruang itu sedikit terdistorsi oleh benturan energi spiritual, jadi tidak ada yang bisa melihat ekspresi Ji Xuan saat itu. Namun, saat Wen Busheng melanjutkan pengejarannya yang penuh kemenangan, Ji Xuan menghadapinya dan tampaknya tidak berencana untuk menghindarinya. Telapak tangan emas muncul di depan Ji Xuan dan menghantam dengan kekuatan besar. Ji Xuan tidak menunjukkan ekspresi apapun dan pandangan dingin tampak melintas di matanya. Tiba-tiba, suara elang kuno terdengar di langit. Banyak orang mengangkat kepala dan melihat sayap elang ilusi melayang di langit, akhirnya mendarat di telapak tangan emas. Sayap elang yang ilusi itu hanya muncul sesaat dan menghilang setelah melewati telapak tangan emas, menyebabkan banyak orang mengucek mata mereka. Seolah-olah pemandangan itu hanyalah halusinasi. Telapak tangan emas itu tiba-tiba berhenti kurang dari 5 kaki di depan Ji Xuan dan tidak bisa bergerak lebih dekat lagi. Ji Xuan mengulurkan telapak tangannya dengan ekspresi tidak peduli dan mengetuk lembut telapak tangan emas itu. Bersamaan dengan ketukan ringan Ji Xuan, telapak tangan emas yang tidak bisa dihancurkan itu benar-benar hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan di seluruh langit, membuat semua orang tercengang. Wen Busheng, yang berada di bawah, memuntahkan seteguk darah. Fluktuasi energi spiritual di tubuhnya sangat lemah. Dia jatuh berlutut dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Sambil menyeka noda darah di dekat mulutnya, dia mengangkat kepalanya. Saat ini, Ji Xuan perlahan turun dan menatapnya dengan tatapan dingin. "Saya kalah." Wu Busheng tersenyum pahit lalu menghela napas pelan. Saat Wen Busheng mengatakan ini, seruan terkejut terdengar di mana-mana. Tidak ada yang mengira bahwa Wen Busheng, yang awalnya memiliki keunggulan dalam serangannya, akan kalah tiba-tiba. Ji Xuan ini sungguh terlalu kuat. Mendengar suara seruan di sekelilingnya, Wen Busheng menoleh dan menatap panggung pertempuran di kejauhan. Di sana, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa juga dipancarkan. Reputasi Ji Xuan memang didukung oleh kemampuannya. "Mu Chen, apakah Ji Xuan dapat dikalahkan atau tidak? Semuanya tergantung padamu sekarang." Sama seperti Wen Busheng yang kalah, pertarungan di panggung pertempuran tempat Mu Chen dan Liu Qingyun berada juga telah mencapai klimaksnya. Menara hitam besar itu melayang di langit dengan api keemasan yang menyala dengan ganas di dalamnya. Seolah-olah api itu dapat membakar semua yang ada di dunia. Saat api keemasan itu melonjak maju gelombang demi gelombang, mereka mencoba menelan bayangan hijau itu, menjebaknya di dalam api. Suara yang memekakkan telinga terus-menerus terdengar, seolah-olah energi spiritual sedang dibakar.
Api pagoda yang dibentuk oleh 4 naga emas itu sangat kuat. Di bawah pengaruh api, bayangan hijau dan cahaya hijau yang sebelumnya terkondensasi segera berubah bentuk. Wajah kabur dari klon spiritual menunjukkan ekspresi kesakitan. Di panggung pertempuran, ekspresi Liu Qingyun tidak bisa tidak berubah secara drastis. Akan tetapi, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, suara dingin Mu Chen sudah menyebar ke seluruh tempat. Saat Mu Chen selesai berteriak, keganasan api emas di dalam menara akhirnya mencapai titik maksimumnya. Saat menyapu, bayangan hijau itu tidak dapat lagi menahan api, dan retakan benar-benar muncul di tubuhnya yang besar. Retakan itu membesar dengan cepat dan akhirnya, dengan suara dengungan yang dalam, bayangan itu benar-benar meledak. Titik-titik cahaya hijau menyembul di mana-mana, tetapi dengan cepat terbakar habis oleh api keemasan. Di menara yang dipenuhi api, tak lama kemudian tak ada apapun lagi. Bayangan hijau itu tak ada lagi. Bayangan hijau itu sebenarnya langsung dimurnikan menjadi ketiadaan. Liu Qingyun memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dengan cepat berubah pucat dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya juga menjadi sangat lemah. Karena klon spiritual mengandung esensi darahnya, maka esensi darah itu terhubung ke tubuhnya. Sekarang setelah klon spiritual disempurnakan, dia juga terluka parah. Saat Liu Qingyun memuntahkan darah, suara-suara terkejut terdengar di seluruh arena pertempuran. Banyak orang menatap dengan kaget karena tidak percaya bahwa Liu Qingyun benar-benar kalah. Liu Qingyun sudah menunjukkan kekuatan seperti itu, namun dia masih kalah dari Mu Chen. Dia memang cukup kuat untuk mendapatkan tempat pertama di turnamen eliminasi. Banyak orang berseru tak terkendali. Meskipun Mu Chen baru saja melewati tingkat pertama bencana roh dan Liu Qingyun telah melewati 3 tingkat, Mu Chen tetap memenangkan pertandingan. Kemampuan bertarungnya memang meyakinkan. Saudara Mu Chen menang. Wajah cantik Yuxi juga dipenuhi dengan kegembiraan dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Ye Qingling, Su Ling Er dan San Er juga tersenyum meskipun mereka tidak suka, sementara para siswa Northern Heaven Spiritual Academy bersorak gembira. Semua orang gembira karena Northern Heaven Spiritual Academy tidak pernah mencapai hasil yang luar biasa seperti itu selama bertahun-tahun. Dalam kompetisi akademi spiritual sebelumnya, orang-orang dari akademi lain akan memandang mereka dengan sedikit geli. Namun saat itu, tatapan mereka hanya berisi keheranan murni. Hal ini membuat mereka merasa sangat gembira. Pagoda agung ini memang sudah agak matang. Menatap pemuda di panggung pertempuran, Ling Xi juga tersenyum. Lagi pula, dia juga telah mempelajari seni pagoda agung dan dengan demikian dapat memahami kekuatan menara pagoda. Dikatakan bahwa ini adalah seni yang sangat kuat di klan Bibi Jing. Ketika itu dikultivasikan ke tingkat tertinggi, bahkan ketika master tingkat penguasa ditelan oleh menara, mereka akan disempurnakan dengan mudah, karenanya, seni itu sangat kuat. Namun, Mu Chen baru saja menerima seni pagoda agung yang lengkap beberapa waktu lalu. Dilihat dari bakatnya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mencapai level tertinggi di masa mendatang. Area tempat berkumpulnya para siswa Million Phoenix Spiritual Academy dipenuhi dengan wajah-wajah menawan dan pastinya merupakan pemandangan yang menyenangkan untuk ditonton. Saat ini, para wanita cantik yang sedang mengobrol itu juga melihat ke arah panggung pertempuran tempat Mu Chen berada. Bagaimanapun, pertarungannya dengan Liu Qingyun telah menarik banyak perhatian. Mu Chen ini benar-benar sangat kuat. Bahkan Liu Qingyun pun kalah darinya. Kudengar Liu Qingyun adalah seorang jenius di klan Roh Angin. Orang-orang yang berasal dari klan semacam ini semuanya memiliki beberapa keterampilan nyata. Sungguh tak terduga bahwa bahkan dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Tidak cukup kuat, hehe. Mu Chen itu cukup tampan. Haha, kalau begitu kau bisa pergi dan memancingnya ke sini. Kami di Akademi Spiritual Million Phoenix tidak akan keberatan memiliki murid yang luar biasa seperti itu. Kata-kata dari para wanita ini sangat berani. Saat mereka tertawa dengan anggun, aroma yang menyenangkan menyebar, menyebabkan banyak siswa dari Akademi Spiritual lainnya menatap mereka dengan penuh nafsu. Seorang wanita cantik di samping Tang Qian'er memberikan pujiannya, "Qian'er, teman masa kecilmu ini benar-benar berasal dari alam spiritual utara? Dia terlalu kuat, kan?" Liu Qingyun itu adalah seorang jenius di klan Roh Angin. Ya, bahkan di alam spiritual utara, dia sudah sangat luar biasa. Tang Qian'er tersenyum. Matanya juga menatap sosok ramping itu, tetapi dengan tatapan yang rumit.
Tanpa disadari, dia sudah begitu cemerlang dan jarak antara dia dan dia tampaknya semakin melebar. Pikiran ini membuat mata cerdas Tang Qian'er sedikit meredup, tetapi dia segera mengepalkan tinjunya dengan kuat. Masa depan masih panjang dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Itu seperti dulu sekali ketika Mu Chen masih kecil, berjalan sempoyongan di belakangnya dengan hidung meler. Mungkin saat itu, bahkan dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa menjadi begitu cemerlang di masa depan. Di panggung pertempuran emas, melihat menara pagoda yang kosong, Mu Chen melambaikan tangannya dan menara pagoda berubah menjadi sinar hitam, melesat ke tubuhnya. Kemudian, dia menoleh ke Liu Qingyun yang wajahnya pucat dan berkata tanpa nada, "Apakah kita perlu melanjutkan?" Saat ini, fluktuasi energi spiritual di sekitar Liu Qingyun sudah sangat lemah, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah menderita cedera parah. Jika pertarungan berlanjut, ia bahkan tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk menang. Sambil menyeka noda darah di sekitar mulutnya, Liu Qingyun menatap tajam ke arah Mu Chen dan berkata, "Aku akan menepati janjiku. Kau telah memenangkan pertarungan ini." Dia telah menggunakan serangan terkuatnya tetapi masih dikalahkan oleh Mu Chen. Oleh karena itu, jika dia terus bertarung, itu hanya akan membawa aib bagi dirinya sendiri. Jadi, dia mungkin juga mengakui kekalahan dan menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang tepat. "Terima kasih." Mu Chen melipat tangannya dan tersenyum. Tidak ada kebencian yang mendalam antara dirinya dan Liu Qingyun, jadi dia tidak perlu terlalu memaksanya. Berdiri, Liu Qingyun menatap Mu Chen dan berkata dengan nada datar, "Meskipun kamu telah menang, kamu tidak boleh terlalu berpuas diri. Musuh terbesarmu adalah Jishuan. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Aku tahu dia adalah musuh yang tangguh, tapi kurasa aku juga tidak mudah untuk ditangani." Suara Mu Chen tenang, tapi mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan yang akan membuat siapapun terkejut. Liu Qingyun terdiam. Memang, meskipun Jishuan kuat, pemuda di depannya juga tidak lemah. Jika keduanya benar-benar mulai bertarung, itu mungkin akan mengguncang dunia. Di langit, kelima pemimpin Akademi Spiritual semuanya menatap ke bawah, tetapi dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah Ketua Taichang dipenuhi dengan senyuman. Penampilan Mu Chen benar-benar di luar ekspektasinya saat ia mengalahkan Liu Qingyun. Dengan cara ini, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan masuk ke 4 besar, dan hasil ini sudah cukup luar biasa. Ketua Taichang, Akademi Spiritual Langit Utara benar-benar memiliki pendatang baru yang sangat kuat tahun ini. Selamat. Ketua Tiansong dari Akademi Spiritual Langit Biru mendesah pelan, tetapi dia masih tersenyum dengan gaya. "Ketua Tiansong, kau terlalu memujiku. Mu Chen hanya beruntung. Liu Qingyun dari akademimu juga memiliki bakat yang luar biasa." Ketua Taichang tersenyum. "Sejak pertarungan 8 finalis dimulai, 3 tim telah menang," kata Kepala Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci sambil tersenyum singkat. Pada 4 tahap pertempuran, Mu Chen mengalahkan Liu Qingyun sementara Luoli juga mengalahkan lawannya dengan mudah. Demikian pula, Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama muncul sebagai pemenang. Hanya Su Xuan yang berakhir seri, tetapi ini tidak terlalu penting lagi. Tim mereka telah memperoleh keuntungan mutlak. Di sisi lain, Jishuan mengalahkan Wen Busheng dan tim mereka memperoleh semua kemenangan, semua orang telah mengalahkan lawannya. Selain kedua tim ini, tim ketiga yang dipimpin oleh Wen Qingxuan juga menang, seperti yang diharapkan. Dibandingkan dengan pertarungan Mu Chen dan Jishuan, Wen Qingxuan menang dengan cukup mudah. Bagaimanapun, Fang Yun cukup lemah di antara keempat kapten. Jika bukan karena kekuatan kuali naga harimaunya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan begitu lama saat melawan Wen Qingxuan. Sedangkan untuk 4 anggota tim Wen Qingxuan lainnya, ada yang menang dan ada yang kalah. Namun, skor mereka masih lebih tinggi dari Akademi Spiritual 9 Kuali dan dengan demikian, mereka akhirnya memenangkan pertarungan. Sejak pertarungan 8 finalis dimulai, 3 tim telah dipromosikan ke 4 besar. Mu Chen berdiri di atas panggung pertempuran. Luoli, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Su Xuan, yang telah menyelesaikan pertempuran mereka, berlari ke arahnya. "Kerja bagus." Mu Chen tersenyum pada mereka. "Pertempuran kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertempuran kalian," kata Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan pasrah. Meskipun pertempuran mereka juga cukup sengit, jelas mereka tidak dapat dibandingkan dengan pertarungan antara Mu Chen dan Liu Qingyun.
Aku bahkan tidak berhasil menang, kata Su Xuan dengan malu. Dari seluruh tim, hanya dia yang berakhir seri. Cukuplah asalkan kita bisa masuk 4 besar, kata Mu Chen, tidak peduli. Tim dari Akademi Spiritual Langit Biru juga sangat kuat, dan Su Xuan adalah yang terlemah di antara kelimanya. Bahwa dia bisa berakhir dengan hasil seri sudah merupakan hasil yang luar biasa. Sebenarnya, pertarungan Luoli berakhir lebih dulu. Shen Changsheng tertawa. Di antara 8 tim, Luoli adalah yang pertama mengakhiri pertarungannya. Efisiensi ini juga mengundang banyak seruan. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Bahkan jika dibandingkan dengan 8 kapten lainnya, kekuatan Luoli masih termasuk yang teratas. Ketika dia hanya harus berhadapan dengan 1 anggota tim, itu jelas terlalu mudah. Sekarang hanya tinggal 1 tim lagi yang belum diputuskan, kata Luoli lembut, sambil menatap panggung pertempuran di kejauhan. Sedikit rasa dingin terlihat di matanya yang jernih. Panggung pertempuran itu adalah tempat Xie Tianhe dan Wu Ling bertarung.